Sekarang Bapak Sia, lain Bapak Aing, Bapak Sia menista agama, berbuat kemusyrikan, merendahkan Islam, menginjak-injak agama, berbuat kemusyrikan. Sia kurang tengamak. Saya ingatkan pada saudara, jangan sombong ya. Anda udah sombong nih Kang Deddy ya, dengan main konten-kontennya kasar ya. KDM kalau mau menghidupkan budaya Sunda sih nggak apa-apa, asal jangan yang berbau syirik aja. Yang jadi pertanyaan saya adalah, kenapa setiap nilai-nilai kebudayaan masa lalu bangsa saya, orang Sunda atau orang Jawa, selalu dimusyrikan, selalu dibikin identitas bertentangan dengan agama? Letak bertentangannya di mana? Tuduhan musyrik anti-Islam dan penista agama kembali dilontarkan kepada Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, oleh oknum Habib yang mungkin benci terhadap Kang Deddy Mulyadi. Dengan nada marah dan keras, seorang oknum Habib ini mempermasalahkan budaya Sunda yang dilestarikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Namun tuduhan anti-Islam tersebut langsung dibantah oleh KDM. Kang Deddy Mulyadi dengan tegas mengatakan yang musyrik dan anti-Islam itu adalah mereka yang berpakaian dan berbicara paling Islam, sok paling Islam, tapi mereka membiarkan anak yatim kelaparan. Kawan-kawan, sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita saksikan terlebih dahulu videonya bersama-sama. Silahkan. Anda bisa tersinggung karena saya katanya menyinggung wayang, menista wayang. Sekarang Bapak Sia, lain Bapak Aing, Bapak Sia menista agama, berbuat kemusyrikan, merendahkan Islam, menginjak-injak agama, berbuat kemusyrikan. Sia kurang tengamak. KDM kalau mau menghidupkan budaya Sunda sih nggak apa-apa, asal jangan yang berbau syirik aja. Jangan sampai dengan alasan mau menghidupkan budaya Sunda tapi menabrak syariat, bikin sesajen, nyembah sana sini. Itu tidak boleh. Dan jangan sampai mengganti simbol-simbol Islam, nama-nama Islam, karena itu bisa disebut, karena orang bisa mengecap itu anti-Islam. Kenapa demikian? Karena masyarakat Sunda, masyarakat Jawa Barat, dan masyarakat Nusantara pada umumnya itu mereka melepaskan aliran kepercayaan. Mereka dulunya Hindu-Buddha, mereka lepaskan itu dan mereka memeluk Islam secara sukarela, menerima dakwah Islam secara sukarela. Nah, bagi orang Islam, yang penting itu agamanya, Islamnya, karena Islam itu adalah budaya itu sendiri. Dan bagi orang Islam yang penting itu adalah agamanya, bukan budayanya. Karena di akhirat nanti yang ditanya itu bukan yang ditanya ya, di akhirat nanti bukan tentang budaya, tapi tentang keislaman kalian. Paham ya sampai sini? Yang jadi pertanyaan saya adalah, kenapa setiap nilai-nilai kebudayaan masa lalu bangsa saya, orang Sunda atau orang Jawa, selalu dimusyrikan, selalu dibikin identitas bertentangan dengan agama? Letak bertentangannya di mana? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Tetapi ajaran kebudayaan yang dibawa dari Timur Tengah itu kan juga banyak yang bukan dilahirkan pada zaman Nabi. Sebelum Nabi sudah ada. Nah, misalnya Pak Said Agil pernah menyampaikan dalam ceramahnya, masjid itu pakai menara. Menara itu dari munara. Munara itu adalah tempat penyimpanan api, yaitu orang-orang Majusi waktu itu menyembah api yang disimpan di menara, Kemudian menara itu menjadi khasanah masjid yang dipakai di kita semua. Kenapa sih itu boleh dipakai jadi masjid? Kenapa yang di kita nggak boleh? Nah, ini yang jadi pertanyaan kita, gitu loh. Bagi saya, nilai-nilai masa lalu itu penuh kearifan. Misalnya orang Sunda, silih asa, silih asi, silih asu, apa sih tidak arifnya? Ada kereta kencana, kemudian dikasih dikasih ratus, dikasih bunga. Apa bedanya dengan bendera yang dihormat? Kan sama, diarak setahun sekali, orang nonton foto-foto. Apa bedanya dengan bendera yang dihormat? Kan sama aja. Apa benderanya sih dengan bendera ormas, bendera partai? Kan sama gitu loh. Itu kan simbolisasi saja. Ya, kalau itu nggak boleh, bendera ormas juga jangan dibela-bela dong. Kan ketika nama ormasnya dilecehkan orang lain kan ngamuk. Kan ketika nama partainya dilecehkan orang lain kan orang ngamuk juga. Kan artinya bahwa samalah semuanya juga masih menghormati simbolisasi gitu loh. Cuman beda. Ya cuman beda. Nah, itu problemnya apa? Misalnya kain pohon dikasih kain, terus problemnya apa? Katanya itu dianggap yang menghidupkan agama Hindu. Nah, pertanyaan saya, ada nggak di India pohon dikasih kain? Nggak ada. Itu khas Bali aja. Bukan khas Hindu loh, khas Bali. Bali itu khasnya budaya Nusantara. Nah, kemudian menjadi pertanyaan saya, lu masalahnya apa? Bagus mana pohon dikasih kain dengan pohon dikasih paku?
dikasih paku, kasih iklan, dituliskan di situ. Misalnya hubungi 08 sekian 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 gitu kan ya, untuk sedot tinja. Oke. Bagus mana dengan pohon dikasih kain. Nah, yang dimasalahin kan kain kotak-kotak warna hitam. Nah, kain kotak-kotak warna hitam itu kan bukan barang baru di kita. Semar itu dalam golek, wayang golek itu pasti kainnya kotak-kotak hitam. Hanoman itu kan kotak-kotak, karena orang Indonesia itu mengenal dua warna hitam putih. Kan sama dengan di Mekah. Mekah juga kan hitam, kenapa nggak pink? Kan artinya warna hitam memiliki makna filosofi, warna putih memiliki warna filosofi. Nah kemudian kotak-kotak, nah kalau kotak-kotak juga nggak boleh, papan catur juga nggak boleh. Oke, apa pertimbangannya, apa membungkus pohon Estetika, agar pohon itu nggak ditempelin paku. dirusak? Kenapa dikasihkan kotak? Karena eksentrik, karena dikasih kain pink nggak pantas. Saya izinkan Habib masuk ke semua penjuru Jawa Barat, masuk ke Banten, masuk ke Kidul, masuk ke Pamengpeuk Garut, masuk ke Tasik, masuk ke Cirebon, seluruh daripada tanah Pasundan ini. Karena Habib keluarga Nabi, karena Habib yang miliki ini tanah. Ada yang hilang dari pikiran dan rasa orang Sunda. Yang hilang adalah pertama keterikatan dirinya dengan leluhurnya. Dia hilang keterikatan dengan ibu dan bapaknya. Dia hilang keterikatan dengan kakek dan neneknya. Dia hilang keterikatan dengan buyutnya, dengan baunya, dengan janawarengnya, dengan udut-udutnya, dengan ICU-nya terlalu jauh. Anak-anak kita hari ini tidak tahu siapa nama buyutnya. Anak-anak kita hari ini tidak tahu dia leluhurnya siapa, berasal dari mana, DNA-nya dari mana, genetikanya dari mana. Ini adalah sebuah upaya sistematis untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional, terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Yang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Sifat yang rendah diri ini berdampak pada apa? Kehilangan identitas diri. Kehilangan identitas diri, apa yang hilang? Hilangnya tradisi bahasa, ngomong Sunda mustaka hati. Hilangnya tradisi makanan, seolah-olah kalau makan pakai jari tangan tanpa pakai sendok itu tidak beradab. Saya katakan, makan yang paling beradab itu tanpa sendok. Makan yang paling beradab itu tanpa kursi. Makan yang paling beradab itu pakai daun, bukan pakai kertas nasi, bukan pakai kertas plastik. Karena daun bersumber dari tanah kita, dari kebun jauh kita, dimakan oleh kita akan kembali ke tanah. Kertas nasi, kertas plastik yang kau makan berasal dari pabrik, ketika balik dia tidak balik, harus diangkut pakai truk sampah, dibawa ke TPA, menimbulkan polusi, biaya negara yang mahal. Oke teman-teman, sebagaimana tadi telah kita lihat dan telah kita saksikan bersama-sama. Memang semenjak munculnya atau naiknya nama besar Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, tak sedikit orang-orang yang memiliki kepentingan atau lawan-lawan politik daripada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini kerap menentang apapun kebijakan, apapun hal-hal yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Salah satunya diantaranya mereka memanfaatkan agama untuk menyerang Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Seperti halnya yang kita saksikan bersama di depan, bagaimana Kang Deddy Mulyadi kerap dituduh sebagai orang musyrik, orang anti-Islam, ya, anti-Islam dan sebagainya. Beberapa kali Kang Deddy Mulyadi kerap dituduh dinarasikan sebagai orang yang anti-Islam, ya, orang yang ya bukan Islam dan penganut Sunda, Wewitan dan sebagainya. Pada kali ini muncul nih salah seorang, katanya Ustadz, diduga Ustadz dan diduga juga seorang Habib, vokal mengkritik Kang Deddy Mulyadi, bahkan mempersoalkan budaya Sunda yang dilestarikan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Di mana pada saat itu persoalan yang dipermasalahkan oleh si Habib tersebut, bahwasanya Kang Deddy Mulyadi melestarikan wayang.
Kang Deddy Mulyadi dituduh dituding musyrik karena tidak mengedepankan nilai-nilai Islam, kurang lebihnya seperti itu. Namun tuduhan-tuduhan tersebut langsung dibantah oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Bagaimana Kang Deddy Mulyadi mengatakan ketika seseorang baik itu Habib dan sebagainya, yang kerap mempersoalkan agama Kang Deddy Mulyadi, bahkan Kang Deddy Mulyadi dikatakan musyrik, Kang Deddy Mulyadi balik bertanya kepada mereka, ya, yang katanya si paling Islam, si paling paham agama Islam. Mereka balik bertanya, di manakah mereka ketika begitu banyaknya anak yatim yang dibiarkan terlantar, begitu banyaknya anak yatim yang dibiarkan kelaparan. Justru menurut Kang Deddy Mulyadi, yang sebenarnya musyrik anti-Islam itu orang-orang yang berpakaian layaknya seorang Muslim, orang-orang yang begitu lantang memberikan ayat-ayat dan sebagainya di depan jemaahnya. Tetapi realita di lapangannya ketika ada anak yatim kelaparan, mereka biarkan. Ketika ada masyarakat yang membutuhkan bantuan, mereka biarkan. Ketika ada warga masyarakat miskin, mereka tidak tolong. Ketika ada warga masyarakatnya yang tak mampu sekolah, mereka biarkan. Apakah itu yang disebut Islam? Justru yang disebut Islam oleh Kang Deddy Mulyadi adalah dia yang mampu membantu masyarakat, yang mampu membantu anak yatim agar bisa sekolah, agar tidak kelaparan, agar mampu mengenyam pendidikan, mampu hidup layak, setara dengan yang lainnya. Itu yang diharapkan dan itu yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Ketika para pembenci, lawan politik Kang Deddy Mulyadi menggunakan politik agama untuk melancarkan serangannya kepada Kang Deddy Mulyadi. Justru Kang Deddy Mulyadi lebih cerdas dalam hal ini. Kang Deddy Mulyadi bagaimana ya memberikan nilai-nilai keislaman itu dalam kinerjanya. Dalam kinerjanya, Kang Deddy Mulyadi langsung terjun ke masyarakat. Bagaimana melihat masyarakat. Khawatirnya ada masyarakat yang tak makan, khawatirnya ada masyarakat yang kelaparan. Itu yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi yang kerap dituding sebagai gubernur musyrik, anti-Islam, ya, penyembah Nyi Roro Kidul dan sebagainya. Oke sahabat-sahabat, bagaimana tanggapan sahabat-sahabat atas ada videonya dengan ada videonya yang telah kita bersama tadi? Silakan berikan komentar sahabat-sahabat di kolom komentar. Dan di video kali ini cukupkan sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.